Free kick atau penalty kick? Free kick. Trauma kalau penalty kick. Seluruh Indonesia pasti memakinya. Lebih baik free kick. Free kick ya? Biasanya di segmen ini kita ada namanya taring, tanya ringan. Tanya ringannya Firman Utina nih nanti kita main games, tapi pertanyaan menarik yang sebenarnya juga bisa melihat bahwa informasi tentang sosok Firman Utina. Ya. Ada pilihan, ada juga pertanyaan biasa. Kita mulai. Persita Tangerang atau Persma Manado? Persita Tangerang. Karena Persita Tangerang, saya merasa bahwa bukan hanya salah satu tim yang berada di Liga 1, tapi tim yang bisa mengayomi kami pemain muda. Yang saya maksud adalah pada saat kami pemain muda memiliki hasil dari sepak bola itu, maka mereka arahkan di hal yang positif. Misal harus nabung, beli rumah, harus kredit ini nanti potong gaji dan lain-lain. Jadi diajak yang benarnya sehingga si pesepak bola setelah karirnya dia mempunyai hasil dari sepak bolanya dia. Itu sosoknya siapa itu yang? Pak Haji Satim dan Pak Ismet Iskandar. Nah itu. Akhirnya sangat orang tua yang bisa mengayomi kami pemain-pemain muda. Bahkan seluruh pemain Persita Tangerang itu setelah bermain sepak bola, alhamdulillah mereka mempunyai hasil dari apa yang mereka miliki yang memang atas arahan dari orang tua kami di Persita. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Free kick atau penalty kick? Free kick. Trauma kalau penalty kick. Seluruh Indonesia pasti memakinya. Lebih baik free kick. Free kick ya? Ada tantangan yang sehingga kita bermain imajinasinya kita itu untuk feelingnya kita itu kemana? Oke. Iya kan. Kalau penalti satu-satu aja udah nggak masuk katanya diteriakin. Saya aja lemes di tribun tuh. Sampai sekarang trauma loh. Masa sih? Bahkan kalau mau ngambil biasa-biasa ya. Tapi setelah itu masih ngambil kan? Enggak. Habis kejadian udah nggak ngambil. Sampai sekarang ini kalau main game biasa aja saya nggak pernah ngambil penalti. Kalau tendangan bebas, corner kick siap. Itu bayangan masih kental banget berarti ya. Sampai di 2014 yang di final itu kan penalti. Iya. Iya kan? Saya lagi ngingat tuh itu ngambil ya sih. Pak Jajang bilang Firman orang pertama. Sorry Pak, saya feeling saya kedua aja. Loh siapa kedua? Kedua Atep. Saya ketiga aja. Akhirnya saya nggak ngambil, hanya berdiri aja di situ karena saya nggak dapat feel. Nggak dapat. Aduh. Ajang menentukan. Jadi ajang menentukan terus pokoknya trauma dah. Trauma banget 2010. Bahkan kalau Tarkam pun disuruh ambil saya nggak bakal ambil. Segitunya ya. Sampai saking traumanya. Bener. Tapi saya setuju tadi itu. Maksudnya free kick tuh memberikan ini ya banyak lebih mengajak feeling. Iya. Lebih variasinya lebih banyak. Teman satu kamar ketika di timnas Indonesia? Bambang Pamungkas. Selain dia ada nggak sih? Ponario Staffan. udah terima seketir. Satu kamar tuh kadang teman di PSSI yang media officernya itu udah tahu kalau ada nama Bambang, Firman sama Ponario, ya udah kamarnya dekat tuh. Dekatan, jadi biar bisa muter sama yang lain. Pemain lawan yang sering menyulitkan. Pemain lawan yang sering menyulitkan. Pokoknya atau ini tim apa lawan? Saya lebih senang nyebut individu sih. Maksudnya kalau misalnya siapa sih yang paling di Karis Ilianto. Karena keras. Iya kan. Arek ngalamnya keluar. Wah, dan dulu takut orang dekat. Tim favorit luar negeri? Manchester pasti beda ya. Manchester aja berarti. Udah Manchester aja udah tahu berarti. Pasti beda ya. Nih, selama berkarir jalan-jalan ke semua daerah tim Indonesia, luar negeri, makanan terenak. Saya pernah inget dulu, nggak tahu kapan, udah lama, sukanya bubur Manado. Cuman kan itu kan jangan dijawab.
itu kan di sana. Nah, dan pernah dikasih juga nih waktu main ke Manado dikasih nasi kuning dulu ya. Nah, tapi di luar Manado. Kalau luar Manado apa ya, sayur asem. Kalau di Jawa Barat ya. Oh ya. Kalau di luar negeri itu nasi biryani. Ya, kalau daerah Arab ya. Ya, itu favorit ya. Coach paling berpengaruh selama karir? Om Benny dulu. Pastinya. Penyesalan terbesar dalam karir? Ya nendang final tidak masuk itu ya. Saya rasa gagal banget. Saya rasa gagal banget. Terus di Cirebon itu katanya 2 orang meninggal gara-gara penalti saya. Saya nggak tahu apa benar dia jantungan, benar apa karena minum kopi. Tapi saya sempat semperin. Oh ya? Iya, saya datang, ngobrol dengan istrinya baik-baik. Katanya, apa? Dia habis dagang nasi goreng. Oke. Terus karena tim nasional main, dia nggak dagang. Memang full dia mau nonton final yang menentukan itu. Dan gara-gara penalti saya itu nggak masuk, tapi istrinya nggak ada yang tahu. Begitu dia balik udah nggak ada. Tiba-tiba orang bilang gara-gara penalti Firman tuh. Nah itu yang ada di ininya dia. Dan akhirnya dari teman-teman yang ada di Facebook, di IG itu nge-DM menceritakan. Saya bilang kalau memang benar saya akan datang. Dan dia kasih alamat, kasih ini. Karena saya punya keluarga di Cirebon, datang ke sana ya. Akhirnya saya datang ke setidaknya mengaturkan ya. Dan minta maaf, istrinya ada. Iya. Jadi wajar benar-benar sampai penyesalan terbesar. Tapi kalau penyesalan gagal memperkuat klub mana gitu misalnya, pernah nggak sih? Saya ditawarin klub mana terus gagal terus akhirnya nyesel gitu. Bukan ditawari ya, saya sudah di klub yang aturannya saya tuh harus lama bermain di situ, harus berikan sesuatu karena di satu dekat dan memang ibu kotanya Persija Jakarta. Itu keinginan terbesar saya ingin lama sebetulnya bermain di Persija pada waktu itu karena saya rasa dekat dengan Tangerang, ya kan, dengan keluarga. Terus Persija ini dari yang kita tahu dari legend-legendnya ini dia menciptakan pemain-pemain yang kualitas. Nah terus secara material waktu itu bagus, klub yang sehat, dan akhirnya pingin ada di dalam situ dan komposisi timnya juga sangat baik. Iya betul. Itu. Cuman karena harus ada pergantian ya, karena pergantian pelatih pingin pemain Zarahan waktu itu, yang akhirnya asisten manajer ngomong ke saya bahwa nanti Firman kalau dapat Zarahan, Firman dilepas, kalau Zarahan nggak dapat, Firman tetap. Ya saya nggak bisa menunggu hal itu karena sepak bola yang saya bilang tadi fleksibel. Kadang kalau saya memang ada di situ saya bermain, kalau enggak ya nggak masalah. Akhirnya saya langsung pergi ke Sriwijaya di situ, dan alhamdulillah saya juara 2 tahun di situ. Sukses di situ ya. Sriwijaya, pengalaman menarik juga. Tapi pernah nggak ditawari klub luar negeri? Pernah. Malaysia. Kenapa nggak diambil? Police FC. Saya sama Budi Sudarsono. Oke. Tahun 2012 ya. 2012 saya ditawari di Police FC. Saya nggak ngambil karena dulu kan belum ada agen. Terus kita ngobrolnya sendiri. Itu sendiri, kita nggak tahu harus bagaimana cara ngobrolnya. Khawatir lah ya ada beberapa hal nantinya. Akhirnya hanya Budi Sudarsono yang berangkat. Saya enggak. Umpan terbaik Firman Utina sepanjang karir kepada siapa? Momen? Umpan Gonzales ya. Karena saya rasa itu bola paling sulit. Kalau bukan striker cerdik, pintar, itu nggak bakal dapat bola itu. Karena bola yang memang kalau anak-anak bercanda tuh hospital pass katanya. Karena bola di udara yang harus duel dengan kiper. Nah, karena dengan kecerdikan striker Gonzales, ya dia bisa manfaatin bola itu jadi gol. Saya pun kaget gitu. Iya sih.
Dan itu saya rasa umpan paling berkesan. Merek sepatu pertama yang digunakan? Ditawari Adidas dulu. Dari mana dulu pertama kali karir? Yang dulu masih inget gak? Igel. Oh ya? Iya, Igel. Igel tuh kan 3 gini tuh, Bang. Iya. Supaya kelihatan Nike, saya potong ini, Bang. Saya masukin di dalam, saya semir hitam. Jadi kelihatan. Dari jauh itu kelihatan memang Nike Tiempo. Itu pers banget. Igel itu, iya. Aduh. Nggak taunya alhamdulillah ya. Dapat kontrak akhirnya dengan kontrak Nike. sama Nike gitu. Saya pernah bawain sepatu 3 garis ke Marriott kok gitu. Sebelum 11 Pro tuh apa waktu itu? Kok sebelum itulah. Tapi ternyata cocoknya Nike. Berikutnya adalah juara Copa Indonesia bersama Arema atau juara Liga bersama Persib? Juara Liga bersama Persib. Karena ditunggu 20 juga. 20 tahun tanpa gelar. Dan akhirnya kami ada di dalam situ, bagian dari champion itu, sehingga bisa membuat masyarakat itu dia senang ya. Di situ aja udah ngerasa bahagia banget. Gitu. Membahagiakan satu Jawa Barat, bukan cuma Bandung aja. 20 tahun saya rasa lama, dan banyak cerita kiri kanan, zaman saya, zaman om dulu, zaman ini juara dan lain-lain. Zaman om dulu. Akhirnya selesai dengan 2014, dan saya katakan ke teman-teman bahwa jangan ngomong zaman saya. Selesai. Udah selesai. Bahkan 2014 selesai, komposisi tim Persib sekarang juga udah tidak seperti dulu. Jadi saya harap itu bagian dari kenangan yang sudah kita lalui. Sekarang mereka harus berjuang karena sudah tidak ada lagi yang ini gitu. Kalau kayak kita ikut kenangan-kenangan terus, nggak juara-juara timnya nanti. Ada beberapa, saya kenal lah beberapa legend yang selalu ngomong zaman om saya dulu. Itu om dulu. Penting gitu. Nggak usah ngomong. Ivan Kolev atau Mendiang Riedel? Kedua pelatih sangat baik ya, tapi saya Coach Riedel saya rasa lebih tahu ininya pemain, psikisnya pemain. Jadi dia banyak materi itu kurang, tapi lebih membaca ke psikis pemain, bahkan menurunkan pemain itu dia sangat hati-hati. Bukan hanya di lapangan dia lihat psikis pemain ini baik apa enggak. Bahkan Coach Riedel pernah beri saya waktu untuk selesaikan masalah, karena dia lihat saya agak sedikit murung, agak jadi dia tanya tentang kamu punya masalah apa. Saya bilang saya punya masalah keluarga tapi jauh. Di mana kira-kira berapa hari yang bisa kamu selesaikan dan kamu pulang kamu fit lagi, karena saya tidak mau kamu seperti ini. Nah, saya nggak tahu dia punya belajar psikologi apa yang sampai dia bisa tahu saya tuh punya masalah. Udah hafal gerak-gerik Firman Utina. Itu. Fresh sama enggak? Padahal saya ini baru sama Coach Riedel. Akhirnya saya dikasih waktu 3 hari. Pulang daerah Manado. Ke kampung saya, selesaikan masalah semua, akhirnya saya balik fit lagi persiapan persiapan AFF itu. Wow, luar biasa. Jadi saya rasa dia bukan hanya sekedar fokus di tentang skema berlatih atau pertandingan, tapi lebih ke membaca psikologi si pemain ini. Berikutnya adalah Ahmad Bustomi atau Evan Dimas? Evan Dimas ya. Evan Dimas. Okay. Masih muda. Maaf Tom ya. Maaf ya. Kalau dibandingin Bustomi dulu Bustomi ya. Kalau untuk sekarang membantu saya yang udah tua ini, Evan Dimas aja Tom. Seru lari-lari aja ya. Jadi keren, itu bukan masalah faktor suka atau suka menyukai ya kan. Oke, berikutnya adalah kita akan tampilkan di layar nih beberapa momen Firman Utina, ya kan, foto-foto. Mungkin nanti dikomentari secara cepat, membuat banyak. Nah, ini selebrasi apa nih? Momen apa nih? Iya, untuk banyak ketidakpercayaan masyarakat terhadap tim skuad yang ada pada waktu itu. Jadi untuk diam dan melihat
kita untuk bermain dan fight dia ada di lapangan. Oke. Ditunjukkan dengan itu. Iya. Dan ini euforia waktu AFF, kaget dengan saya bisa bikin gol katanya. Karena saya hanya biasa ngumpan doang, nggak bisa bikin gol, jadi ditoel di kepala, banting-banting sama anak-anak. Squad luar biasa ya. Iya, luar biasa ini. Ini pada saat kita lagi berangkat ke ini luar negeri. Jadi waktu liganya 2, tim nasionalnya 2, dan akhirnya ini pesawat pribadi nih. Alhamdulillah nih di tim nasional bisa naik pesawat pribadi. Ya. Ini itu sekamar berdua, duduk berdua, itu nggak bosan apa? Jadi diskusi makanan apa yang enak. Aduh, kok bisa kita duduk di pesawat pribadi gini? Wah, kebanggaan juga tuh. Saya nggak nanya deh pesawat siapa, nggak usah. Iya. Ini coach Peter Wade, dia kaget saya ajak foto. Kaget ya, saya hanya toel belakangnya, foto-foto. Kamu pemain saya, kenapa minta foto katanya. Lihat mukanya tegang begitu, seolah-olah nggak percaya saya minta foto sama dia. Kamu ini di Indonesia nggak minta, di Australia minta katanya. Ini pada saat kita bermain di sini, terus tsunami. Tsunami besar itu masih 3 garis nih timnasnya nih, jersinya nih. Ini masih Adidas semua ini. Ini waktu presiden nonton, Pak SBY, dan salam hormat dari kami, pejuang anak bangsa. Wah, luar biasa message-nya tuh. Ini dipercaya jadi kapten oleh Coach Fandi Ahmad di Pelita Jaya. Main di Kerawang. Main di Bandung ini. Home base-nya di Bandung. Dan ambil tendangan bebas. Waduh. Dan ini gol si Claudio yang tinggi itu dari Brasil. Oke. Masih ingat ya. Nah, ini Persib 2013. Ini antara si Atep atau Firman. Jadi kapten tuh dibanding-bandingkan. Sepertinya saya datang hanya untuk membantu Atep, tapi Atep memberikan ban kapten itu pegang pada sudah berjalannya liga udah masuk ke 6 pertandingan. Karena dia juga nggak mau dibebani, akhirnya saya pegang, saya kembalikan di 2014 pada saat ngangkat piala. Jadi biasa. Tugas selesai. Jadi waktunya dia berhasil. Ini dia nih. Ini momen juara di Jakabaringnya. Jadi menarik ya, stadion itu banyak memori ya buat Sriwijaya, buat. Dan saya tuh sering kayak gini nih kalau main final nih. Jadi baju teman-teman saya tak tanda tangan semua. Masih ada di rumah? Tangan. Masih ada di rumah. Udah di figura. Jadi tanda tangan pemain semua saya gantung di baju. Di baju. Nah, supaya saya rasa bahwa saat itu kita bermain satu tim. Tapi saya sempat nanya juga, ini ngaruh nggak? Katanya nggak ngaruh. Jadi enjoy aja. Arema. Pertama kali uji coba di Arema Malang. Jadi hanya saya yang pemain tim nasional 2004 yang dipanggil di 2005 untuk masuk di skuad Arema. Waktu itu yang masih aktif. Mantan sih banyak. Ada Warsidi, ada siapa? Alek Pulalo. Ini momen gol Martin Tau. Ini di Gajayan ya? Gajayan. Martin Tau. Nah, ini sosok Om Beni. Ini sosok Bapak Kopa. Ini Kopa Ji Samsu. 2 kali. Kita juara Kopa, dan ya itu tuduh-tuduhan saya sama saling ini saya sama Leo. Lu aja yang ngajak. Enggak, lu aja, karena Om Beni kan orang jangan kan ya kucing aja takut. Aja Om,
permisi om, minta foto. Terus sampai segitunya ya, Iya, minta fotonya sampai. om minta foto dong. Ayo Oh, foto. okay. Akhirnya dia bilang, Manado 3 ini foto dulu foto. Gitu. Nah ini lagi Latihan sebelum match latihan dulu. Hmm. Di Senayan. GBK. Memperbaiki syuting. Oh. Jadi masuk ke individual trainingnya. Yeah. Individual training tentang syuting. Jadi gelandang, striker itu sampai bengkok. Latihan syuting sampai bengkok. Oh ya, itu Om Benny sampai drillnya situ ya? Iya, akhirnya kita tahu memperbaiki syuting, tumpuan kaki apa semua itu dia beritahu. Nah, jadi kalau ada yang ke atas, wah mau kemana bolanya, nembak burung terus apa. Jadi memperbaiki itu. Dan akhirnya kejadian di lawan Persija final, Kopa itu banyak bola-bola dapat dari momen-momen itu. Oke. Nah ini setelah Om Benny Persija, saya di Persib. Yang tidak satu tempat, yang akhirnya kita jadi apa kayak derby. Pertama kali kita derby ini. Yang saya samperin Om Benny, kaget Om Benny, hanya ngomong main maksimal gitu dong. Sosok luar biasa berarti mau saya nunggu itu di situ. Oh ya. Yang lain udah masuk dalam lapangan, aturannya kan kapten duluan. Iya. Yang lain tinggal saya, Made sama Ferdinand tuh. Sikap hormat terhadap Om Benny. Ya. Ini kemarin kita jenguk Joyce, ada Leo. Pas waktu Om Benny sakit ya. Oke. Sakit datang. Om Benny kalau jarak 10 meter tuh baru bisa tahu ini siapa. Kalau dari jauh itu belum tahu. Reaksinya gimana waktu itu ngeliat Firman? Kaget dia. Kaget dan langsung ngomong ke kita bertiga tuh, cepat ambil license. Karena ada message. Sepak bola sekarang udah bukan sepak bola kalian dulu. Saya bilang kenapa Om gitu. Akhirnya jadi ngobrol, sepak bola sekarang udah kick and rush katanya. Udah kecepatan, pola pikir cepat. Kalau kalian nih masih klasik katanya. Tapi nanti sepak bola akan balik lagi ke situ kata dia. Om Benny bilang sepak bola akan balik lagi ke klasik karena sepak bola itu seni. Kata dia, orang pingin datang ke stadion itu pingin nonton seninya. Jadi masing-masing pemain tuh punya kelebihan maksudnya. Makanya cepat belajar melatih. Kalau untuk main bola udah. Iya, luar biasa ya, sampai terakhir masih terus memberikan message yang dan dia ikuti terus sepak bola Indonesia. Oke. Terakhir, ini power picture nih. Dua seragam berbeda, bapak anak. Iya. Saya sih seneng taruh kata-kata itu tuh. Yang di atas ada. Don't tell people your plan. Show them your results. Jadi gak usah bicara. Tunjukkan aja udah. Tunjukkan aja udah. Jadi kalau bicara tanpa ada hasil nggak ada apa-apanya. Lebih baik harus ciptain hasil itu dia supaya orang yang bisa nilai kita kan, bahwa kita nggak hanya duduk tidur diam. Gitu. Ini foto yang sangat bisa mengandung makna juga buat Rehan nih nantinya nih, motivasi buat dia. Iya ya kan? Mudah-mudahan sampai ayahnya bisa mendampingi juga terus-terusan berkarir. Saingan ini Borneo sama Persija. Jersey-nya, nah ini lucu nanti kalau misalnya ketemu kan. Ketemu. Saya udah bilang, saya udah tahu bagaimana cara liwatin dari bek kiri kelemahan Persija U18. Wah, terus dia responnya bilang, wah belum tentu. Saya juga tahu ayah katanya maunya gimana. Dibocorin dua-duanya. Itu lucu tuh, kontroversinya lucu. Satu lapangan lucu ya. Iya. Nah, terakhir kita selalu punya ada menyusun tim, starting 11 the best of Firman Utina. Jadi bisa dimulai dari misalnya formasinya gitu kan. Ini bisa silakan digambar dan ditulis lapangan sepak bola, mau formasi siapa, boleh sambil dijelaskan juga kipernya. Formasi pilih berapa nih? Formasi tetap 4-3-3 ya. 4-3-3. Ini megang boardnya itu coach banget emang. Wah. Biasa bikin program nih. Posisi 1 Ferry Rotin Sulu ya. Waduh.
Ferry Rotin Sulut. Di posisi 2 Ismet. Bang Pak Haji. Pak Haji. Terus posisi 3 ada Hamka. Hamka Hamzah. Posisi 4 ada Karis ya. Nah, sosok paling susah dilewati ya. Harus masuk tim. 5 itu Rizaldi ya. Rizaldi. Iya. Persija. Oh. Ya, pemain muda sekarang. Hanusa ya. Hanusa. Hanusa. Wah, udah masuk langsung dia. Bule dimasukkan ke Boleh, starting 11-nya. Starting 11 kalau lihat sekarang ya. Karena jarang pemain kiri murni ya. Iya. Indonesia kan Ismet tuh multiple juga, kadang suka main di kiri. Nomor 6 Ponario. Ponario Astaman. Ini kalau enggak Borneo nanti dimarahin sih. Enggak. Kalau dia enak. Iya. Bagian belakang tugas gua. Iya. Depan supply bola bagian lu. Iya. Jadi lu jangan turun ambil posisi gua, nanti gua kehalang katanya di kamera katanya. Alasannya itu aja. Alasannya itu aja. Tapi dulu jadi pemain, kalau misalnya jadi legend sekarang sih nggak mungkin dia juga mau di posisi 6. Terus di sini ada Ansari. Waduh, flamboyan. Bang Fahri ya. Menarik tuh 3 gelandangnya. Terus di 7 ada M. Ridwan. 11 tuh ada Budi. 9 ada BP. Wah, manajernya? Manajernya FU atau Coach Benny nih? Manajernya Bang Dika. Coachnya Om Benny. Om Benny. Nah, nih Bang Firman silakan ditandatangan di atas. Nanti kalau di foto ditaruh. Oke. Jadi itu tanda tangan FU 15 nih pasti. Nah, silakan diperlihatkan. Menarik nih. Luar biasa, nanti akan kita foto dan dijadikan starting 11, the best 11 dari Firman Utina. Firman Utina, terima kasih sekali. Sama-sama, Pak. Ini sudah di penghujung acara, kita sangat bisa banyak belajar dari semua obrolan ini, khususnya dari karirnya yang sangat luar biasa dari seorang Firman Utina. Semoga saya doakan, kita semua mendoakan semoga cita-citanya tercapai. Firman Utina Football Academy juga berhasil, sukses terus, bisa menghasilkan menjadi kawah cantik di muka juga. Jadi sosok yang paling penting juga untuk sepak bola Indonesia di masa depannya. Sukses selalu. Siap, Pak. Salam buat keluarga. Siap.